Salam jemaat Martuya yang kami kasih dari Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bisa kembali bertemu, beribadah bersama Tuhan pada hari ini, walaupun hanya lewat media online yang kita pakai untuk saat ini. Tapi kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Tuhan tetap baik bagi kehidupan kita. Amin. Ya, saya tahu kita sekarang ini menghadapi berbagai masalah karena kondisi dan situasi yang masih kita hadapi. Mungkin ada yang terkait dengan masalah pekerjaan, atau masalah ekonomi, atau masalah keuangan, atau bahkan masalah kesehatan. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang setia, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dalam firman-Nya dalam Ratapan mengatakan bahwa tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi setiap orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saat ini saya mau mengajak kita untuk kita mengkhususkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Kita bersyukur karena kita sudah melewati hari-hari dalam sepekan ini. Besar setiamu, Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan. Musim tua yang dengar segenap makhluk saksikan kasih dan setia. Katakan besar setianya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sedia.
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, sabat pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan, besar setiamu kepadaku. Katakan sekali lagi dengan sikap doa, besar setia, besar setiamu, Besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan, besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, sabat pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan, besar setiamu kepadaku. Silakan bersyukur kasih setia kepada kalian, karena berkat peliharaan Tuhan dari kami ada kepada karena itu kami datang mencari wajah dan berharap akan pertolongan, karena hanya daripada-Mu saja pertolongan. Nanti kita lanjutkan, kami akan mulai berrekaman di dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita siap memuji Tuhan. Ya, walaupun hari ini di bulan terakhir bahwa kita harus nyanyi lagu iman semangat lebih, tapi tidak berarti kita nyanyinya tidak bisa semangat. Ya, kita siap memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kita percaya sama Allah yang kita kenal, sama Allah yang kita tahu, sama Allah yang kita yakin, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Aku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia jaga yang ku taruhkan hingga hari
bertemu, sampai bertemu, bertemu. Tuhanlah tetap pelindungmu. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhanlah tetap pelindungmu, sampai bertemu, bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, bertemu. Tuhanlah tetap pelindungmu. Tuhan Allah beserta engkau, dalam susah dan peluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhanlah tetap pelindungmu, sampai bertemu, bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, bertemu. Tuhanlah tetap pelindungmu. Tuhan Allah beserta engkau, pandai kasih peganganmu, maupun kala di depanmu. Tuhanlah tetap pelindungmu, sampai bertemu, bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, bertemu. Tuhanlah tetap pelindungmu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Karena itu kita mau mengatakan bahwa setiap jam dalam kehidupan kita memerlukan Tuhan untuk menjadi kekuatan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat,
Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk seluruh keluarga Jemaat Marturia dan juga bagi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Hari ini kita bersyukur atas anugerah Tuhan karena kita kembali bisa beribadah. Walau kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan maka kita ada sampai dengan hari ini. Kita sudah memuji-muji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan, memberikan persembahan kita, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita sudah berada pada hari Minggu terakhir hari ini. Nah, anugerah Tuhan, dan minggu depan kita akan masuki bulan yang baru, bulan Agustus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saya ajak kita sekalian untuk berdoa, minta pimpinan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kita agar kita memahami, mengerti, menangkap firman Tuhan ini, dan kita akan mempraktekannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami hari ini, di mana kami dapat bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan, bersama dengan seluruh anggota keluarga kami, bahkan juga seluruh anggota Jemaat Marturia lewat tayangan atau virtual ini. Terima kasih, kami sudah memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan dengan diiringi lagu-lagu puji-pujian kami. Kami juga sudah menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima semua pujian, penyembahan dan persembahan kami hari ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau urapi hati pikiran kami. Mampukan kami untuk menangkap kebenaran firman-Mu hari ini. Roh Kudus, Engkau tolong kami supaya firman Tuhan ini sungguh kami pahami, kami mengerti, kami menerimanya, dan kami disanggupkan untuk melakukan dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Pakai dan urapi hamba-Mu sehingga melaluinya hari ini baik yang menyampaikannya maupun kami yang mendengar sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan menjadi materi pelajaran kita pada hari ini terambil dalam surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang kita baca tadi adalah merupakan tulisan Rasul Paulus. Kalau kita memperhatikan sebelum ayat-ayat yang kita baca tadi, Paulus sebenarnya menjelaskan tentang peralihan atau perubahan yang dialami oleh setiap orang percaya oleh karena kebangkitan Kristus, bahwa mereka telah hidup di dalam roh. Artinya ialah bahwa mereka disanggupkan untuk hidup dalam kebenaran firman Allah. Tetapi ketika kita melihat pada lanjutan, yaitu pada ayat-ayat yang kita baca tadi, Paulus menjelaskan tentang situasi atau kondisi yang dialami oleh dunia ini. Nah, seperti apa situasi yang dialami oleh dunia ini? Paulus melalui narasi atau kata-kata yang disampaikan melalui ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa semua makhluk, semua orang berada di dalam penderitaan. Itulah sebabnya Paulus mengungkapkan dalam ayat yang ke-18 tadi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa Paulus menjelaskan tentang situasi ini? Agar orang-orang Kristen yang ada di Roma memahami dan mengerti bahwa dunia yang mereka hidupi sejak manusia jatuh di dalam dosa sampai kepada zaman Rasul Paulus bersama dengan jemaat di Roma, bahkan sampai dengan hari ini, dunia tidak terlepas, atau dunia belum lepas daripada situasi sulit yang membuat semua orang, bahkan semua makhluk, bahkan alam raya ini mengalami masalah atau kesulitan. Bahkan Paulus menyatakan dalam ayat yang ke-20, semua makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama menderita sakit bersalin. Saudara yang kekasih, kita harus paham bahwa dunia ini telah mendapat kutukan oleh karena akibat dosa. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, salah satu kutukan, salah satu konsekuensi yang dialami oleh Adam ialah Allah berkata, terkutuklah tanah oleh sebab engkau. Nah, itulah sebabnya akibat dosa ini tidak hanya dialami oleh manusia, tetapi seluruh alam raya ini. Itulah sebabnya kita melihat dalam perjalanan sejarah dunia ini, berbagai peristiwa terjadi yang mengancam kehidupan di dunia ini, bahkan kehidupan manusia. Dan kondisi ini atau dunia ini takluk di bawah kondisi ini. Dalam hal ini, Paulus menggunakan konsep dan pemikiran atau pemahaman orang Israel atau orang Yahudi tentang masa dunia, yaitu masa dunia sekarang dan dunia yang akan datang. Dunia sekarang adalah dunia yang telah takluk kepada kesia-siaan, yang takluk kepada kutuk karena dosa. Tidak hanya manusia tetapi juga alam. Kita melihat bahkan semakin hari kondisi alam ini semakin berbahaya. Bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain sebagainya silih berganti. Bahkan wabah penyakit merajalela menghantui kehidupan manusia. Karena itu seluruh alam semesta mengalami dampak buruk, yaitu menuju kepada kebinasaan. Dan Paulus menyebut itu semua berada di bawah perbudakan kebinasaan. Itu yang dinyatakannya dalam ayat yang ke-21. Segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Paulus menggunakan ungkapan sakit bersalin ini untuk memberikan suatu penekanan, suatu penjelasan bahwa betapa menderitanya manusia, betapa sakitnya tidak hanya manusia, tapi seluruh alam raya ini. Ungkapan ini menjelaskan tentang kondisi dan pengalaman yang sulit, sakit yang luar biasa dari semua
makhluk. Inilah realita dan pengalaman yang dialami oleh semua makhluk di bumi ini sejak manusia jatuh di dalam dosa sampai dengan sekarang ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita tidak bisa memungkiri atau menafikan bahwa situasi yang kita alami, termasuk juga penyebaran COVID-19 ini, adalah merupakan bagian daripada penaklukan itu, yaitu bahwa karena dunia telah dicemari oleh dosa. Kemarin saya membaca berita, ya, ada seorang anak kehilangan kedua orang tua dalam waktu yang sangat berdekatan di Kutai Barat karena COVID-19. Dalam beberapa hari saja ia kehilangan kedua orang tuanya dan ia menjadi anak yatim piatu. Betapa menyakitkan, dan bahkan kondisi ini tidak hanya dialami oleh anak ini, tetapi hampir semua manusia. Kita melihat semua, hampir setiap hari kita mendengarkan berita tentang kematian. Seorang bernama H.G. Wells pernah berkata, manusia yang pada mulanya hidup dalam goa yang kokoh kuat dari gempuran angin, toh akhirnya akan terdapat dalam reruntuhan gubuknya yang penuh dengan penyakit. Bahkan kalau boleh saya nyatakan dengan kalimat lain, apa yang menjadi pandangan atau pernyataan daripada H.G. Wells ini, manusia yang biasanya bisa hidup dalam kesenangan dan kemewahan serta kegembiraan duniawi, pada akhirnya akan terdapat peti yang sempit dan dilepaskan dengan duka dan air mata. Saudara-saudara yang kekasih, inilah gambaran kehidupan yang kita jalani pada kehidupan di dunia sekarang ini. Kalau demikian, bagaimana kita harus bersikap? Apa yang harus kita lakukan? Seperti apa kita harus menjalani kehidupan ini? Yang pertama ialah bahwa dalam situasi ini, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus membangun pengharapan. Kita harus membangun pengharapan. Kita melihat kata pengharapan itu yang dinyatakan dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Kemudian ayat yang ke-25, tetapi jika kita mengharapkan, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pengharapan Allah merupakan kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan yang sulit ini, di dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang menghimpit hidup ini. Pertanyaannya, apa yang diharapkan dalam situasi dan kondisi seperti ini? Orang dunia berharap bahwa COVID-19 ini akan berlalu. Mungkin kita juga berharap demikian. Sehingga kecemasan kita, ketakutan kita akan lenyap. Orang mungkin berharap bahwa akan muncul dunia baru di dunia ini, dengan tatanan kehidupan yang baru, kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat memberikan kenyamanan bagi penduduk dunia ini. Mungkin itulah yang diharapkan oleh dunia. Tetapi apa yang kita harapkan, yang ditandaskan oleh Paulus melalui bacaan kita tadi ini? Paulus berkata yang kita harapkan adalah dunia yang akan datang atau dunia baru. Itu berarti bahwa dunia yang bukan dunia sekarang ini, tetapi dunia eskatologi, dunia yang akan datang, dunia yang kekekalan, dunia yang sangat bertolak belakang dengan kondisi dunia sekarang ini, yaitu dunia yang penuh dengan kemuliaan. Itu yang dinyatakan dalam ayat yang ke-18 tadi. Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Inilah kondisi dunia yang menjadi impian dan harapan setiap orang percaya, yaitu dunia yang akan melepaskan kita dan memerdekakan kita dari perbudakan kebinasaan. Kita akan masuki kemerdekaan di mana kita mengalami kemuliaan, hidup bersama-sama dengan Allah. Dan semua yang kita harapkan itu berada di masa depan, masa kekekalan, masa yang telah menanti kita. Bapak Ibu, bahkan dinyatakan dalam ayat yang ke-19, karena itu firman Tuhan berkata, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikannya. Jangan sampai situasi sulit yang kita hadapi akhirnya mengkungkung kita sehingga kita tidak lagi
melihat cahaya kemuliaan masa depan itu, masa kekekalan dunia baru itu. Tujuan kita di dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Bahkan perjalanan hidup kita di dunia ini bagaikan musafir. Kita hanya hidup sementara di dunia ini. Karena dunia ini bukanlah tempat sejati kita, bukanlah tempat kekekalan kita. Itulah sebabnya kita tidak mungkin bisa mengharapkan kehidupan sorga di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Tetapi sorga itu ada pada dunia baru, pada dunia kekekalan, seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Dan Paulus berkata, semua orang, semua makhluk sangat rindu menantikan dunia baru itu. Inilah yang menjadi harapan kita. Kata sangat rindu ini adalah kata yang sangat istimewa dari kata apokaradokia. Kata ini menggambarkan sikap manusia yang mengabati cakrawala dengan kepala dicondongkan ke depan, mengawasi dengan penuh perhatian ke tempat yang jauh untuk melihat tanda-tanda pertama datangnya fajar kemuliaan. Inilah sikap yang membawa kita dan mengarahkan kita kepada kekekalan. Karena sikap pengharapan ini, maka bagi Paulus, kehidupan yang penuh kesulitan dan penderitaan di dunia sekarang ini bukanlah sesuatu yang harus membingungkan, yang harus membuat kita paling menderita perasaan kita, hati kita, pikiran kita, hidup kita. Walaupun situasi luar kita memang sulit, tetapi hati dan batin kita tetap teguh. Inilah kerinduan yang mengendalikan hidup kita. Dan juga penantian terhadap dunia baru bukanlah sesuatu yang membosankan dan melelahkan, atau penantian yang sia-sia, melainkan suatu penantian yang menebarkan hati sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu, inilah sebenarnya prioritas yang harus menjadi fokus kita di dalam menjalani hidup ini dengan menghadapi situasi apapun. Kita orang Kristen terlibat secara langsung dalam situasi seluruh umat manusia. Di dalam diri kita harus berjuang melawan tabiat berdosa dalam mengatasi segala kesulitan yang kita hadapi dalam hidup sekarang yang sementara menuju kepada kerusakan dan kematian. Semua akan mengalami perubahan. Dunia akan menuju kepada kehancuran. Bahkan tubuh kita secara fisik akan mengalami kematian. Namun di tengah-tengah perjalanan itu, roh kita, manusia batinia kita, manusia ilahi kita, dengan penuh penantian yang luar biasa menuju kepada dunia baru. Sebab kita tidak hanya hidup dalam dunia yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan yang menuju kepada kematian secara fisik, tetapi juga kita hidup di dalam Kristus yang penuh dengan pengharapan. Inilah kekuatan kita yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, dalam hidup kita sekarang kita tidak hanya melihat kesulitan dunia sekarang ini, tetapi kita juga mampu melihat dunia yang akan datang. Dunia baru, dunia yang penuh dengan kemuliaan. Inilah yang ditawarkan oleh firman Allah. Inilah yang ditawarkan oleh surga kepada setiap kita. Karena itu, walaupun secara manusia kita mengharapkan hari baik, minggu baik, bulan baik, tahun baik dalam hari-hari kita di dunia ini, tetapi mari kita lebih fokus dan arahkan lebih utama lagi fokus kita kepada kekekalan, karena inilah yang sangat penting bagi kehidupan rohani kita. Saudara-saudara, walau kita hidup dalam kesulitan, tetapi kita terus mengalami kuasa dari kemurahan kasih karunia Allah hari lepas hari menuju kepada kekekalan itu. Oleh karena itu, kata kunci dari kehidupan Kristen ialah selalu berpengharapan dan tidak pernah putus asa. Orang Kristen menanti bukan kebinasaan, melainkan kehidupan yang kekal. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita harus bersikap atau apa yang kita harus lakukan? Membangun kehidupan doa. Dalam ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, bacaan kita tadi berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Kudus. Betapa pentingnya dalam menghadapi situasi seperti ini kita membangun kehidupan doa, karena doa adalah kekuatan bagi kita. Kita ingat ketika Yesus menghadapi sebuah pergumulan yang luar biasa, ia akan disiksa, ia akan dianiaya, dia akan digantung di atas kayu salib. Ia mengajak murid-muridnya di Taman Getsemani untuk berdoa, saking takut luar biasa, sehingga keringat-keringatnya bagaikan tetesan darah yang mengalir di bumi. Ia mengalami ketakutan yang luar biasa, sehingga ia berdoa, dan malaikat di sorga turun memberikan penghiburan dan kekuatan kepadanya, sehingga pada akhirnya ia siap dan sanggup untuk mengalami penderitaan yang amat sangat. Demikian pun juga dengan kehidupan kita, bahwa Kristus tidak hanya memenangkan pertarungannya sendiri di Taman Getsemani dan di atas kayu salib, tetapi juga pergumulannya merintis jalan kekuatan dan kemenangan kepada kita, sehingga apapun persoalan hidup yang kita alami, bersama dengan Dia kita akan kuat untuk melewatinya. Sesuatu hal yang sangat menarik pada bagian ini, bahwa Roh Kudus, Roh itu membantu kita dalam hal berdoa. Saudara-saudara, kita tidak berdoa sendiri, karena Roh Allah membantu kita dalam hal berdoa. Mengapa kita perlu dibantu? Kita harus paham dan sadar bahwa keberadaan kita sekarang di dunia ini, keinginan-keinginan kita, permintaan-permintaan kita kepada Allah selalu berorientasi kepada hal yang bersifat jasmani, hal yang bersifat fisik, hal yang bersifat keduniawian. Tetapi Roh Allah menuntun kita untuk membawa kita meminta kepada perkara-perkara yang lebih utama, yang lebih penting, yaitu proses perubahan hidup kita, perubahan rohani kita, menjadi anak-anak Allah yang sejati, menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Karena itu, Roh Kudus yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Paulus berkata bahwa karena kelemahan kita, kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Oleh karena itu, doa-doa seharusnya kita sampaikan, disampaikan oleh Roh Kudus bagi kita. Seorang yang bernama C.H. Dodd merumuskan bahwa doa yang benar adalah komunikasi ilahi di dalam diri kita, yaitu Roh Allah yang ada dalam diri kita, yang memohon kepada yang ilahi di atas atau di sorga. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mengapa kita perlu ditolong? Mengapa kita perlu dibantu oleh Roh Kudus? Sekali lagi, bahwa kecenderungan permintaan kita kepada Allah, ada hal-hal yang sangat jasmani. Seorang anak yang berumur 11 atau 12 tahun, ketika dia melihat teman-teman yang lebih besar dari dia sementara main motor dan balap-balapan, ketika dia pulang kembali ke rumah, dia minta kepada bapaknya untuk dibelikan motor. Tentunya seorang bapak yang paham dan mengerti bahwa memberikan motor bagi anak ini adalah sesuatu yang membahayakan dirinya. Itulah sebabnya tidak mungkin sang ayah yang baik ini akan memberikan motor itu sesuai dengan permintaan anaknya, karena motor tersebut akan membahayakan diri anak itu. Demikian pun juga dengan kita sebagai orang percaya. Kadang ketika kita berdoa, Tuhan katakan tidak atau sabar, tunggu. Dan memang kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita, karena apa yang kita minta sesuai dengan keinginan Allah. Karena itu kita butuh Roh Allah, kita butuh bantuan Roh Kudus, karena kita lemah dan tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roh Allah sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah mengetahui maksud Roh itu. Karena itu Roh itu berdoa sesuai dengan kehendak Allah, dan kita diajar bagaimana seharusnya berdoa, dan doa kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan doa yang sesuai dengan kehendak Allah itulah yang Allah jawab dengan tepat. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah sikap yang kedua, bahwa kita harus membangun kehidupan doa. Bagaimana kehidupan doa kita selama ini? Sudah sungguh-sungguhkah? Sudah intenskah? Kalau belum, saatnya dalam situasi seperti ini kita belajar untuk membangun kehidupan doa yang lebih lagi di hadirat Tuhan, sehingga kita dikuatkan, dan situasi apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita akan kuat untuk melewatinya.
Yang ketiga, bagaimana kita harus bersiap? Bangun pemahaman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu yang dinyatakan dalam ayat yang ke-28 bacaan kita tadi. Bahwa dalam situasi sulitlah kita membuktikan diri sebagai orang pilihan Allah. Bahwa keadaan sulit bukanlah situasi yang membuat kita harus mundur secara iman atau kalah dalam peperangan rohani ini. Tetapi sebenarnya Allah merupakan momentum bagi kita untuk membuktikan diri bahwa kita benar-benar adalah orang-orang pilihan Allah. Sebagai orang-orang pilihan Allah, Allah membekali kita dengan kekuatan, Allah membekali kita dengan kemampuan, sehingga situasi sulit tidak akan mungkin mengalahkan kita. Karena itu, dalam situasi apapun, khususnya dalam situasi sulit seperti ini, mari buktikan diri bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Bahwa dalam situasi sulitlah kita diproses untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Ketika setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, iblis datang kepada dia dan dia berkata, "Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti." Iblis menggunakan cara pandang lain terhadap pembuktian Yesus sebagai anak Allah. Iblis mau supaya Yesus membuktikan diri sebagai anak Allah itu dengan membuat mujizat. Tetapi rupanya tidak demikian. Justru Yesus membuktikan dirinya dengan ketaatannya yang siap untuk menghadapi situasi sulit apapun. Dalam arti bahwa ia siap menghadapi kelaparan. Artinya ialah bahwa ia membuktikan dirinya sebagai anak Allah dengan ketaatannya kepada Bapaknya, bahwa walaupun ia lapar, walaupun ia sulit, ia tidak menggunakan mujizat untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah kepada Bapaknya, tetapi ia membuktikan dirinya sebagai anak Allah dengan ketaatannya yang luar biasa. Keadaan kita boleh sulit, kita boleh mengalami penderitaan, tetapi terus hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan. Terus hiduplah dalam kebenaran. Terus hiduplah dalam firman Tuhan. Pasti iblis akan menggunakan situasi ini untuk menggoda kita sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak selaras dengan firman Tuhan, untuk menggeserkan posisi kita. Tetapi mari kita buktikan diri kita bahwa sesulit apapun situasi ini, saya tetap anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang sejati, bukan anak-anak Allah gampangan, tapi anak-anak Allah yang tetap setia, taat kepada firman Allah. Bahwa dalam situasi sulitlah kita membuktikan diri sebagai orang-orang yang telah ditentukan, dipanggil dan dibenarkan, dan layak untuk memperoleh kemuliaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, situasi sulit atau penderitaan yang kita alami dalam hidup ini, Allah merupakan proses bagi kita untuk menuju kepada kemuliaan. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-18 tadi Paulus menandaskan sekali lagi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan sekarang ini Allah merupakan sebuah proses bagi kita menuju jalan pemuliaan. Karena itu tetap kokoh, tetap kuat di dalam Dia. Kita adalah orang-orang pemenang. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena itu, sesulit apapun atau seburuk apapun situasi yang kita hadapi dalam hidup ini, mari kita bersikap atau kita lakukan yang pertama. Kita bangun pengharapan kepada dunia baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dunia yang akan datang. Dunia di mana kita akan mengalami pemuliaan bersama-sama dengan Tuhan kita. Juru selamat kita, harapan kita, dan kekasih jiwa kita. Mari kita bangun kehidupan doa yang benar dan sungguh-sungguh, agar kita mengalami kekuatan, sehingga kita tetap hidup benar dan tetap memuliakan Tuhan dalam kesulitan hidup ini. Yang ketiga, mari kita bangun pemahaman yang benar, bahwa dalam kesulitan hidup yang kita alami, Allah turut bekerja guna mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka saya percaya kita akan tetap komit setia dengan Tuhan. Bagaikan sebuah bejana yang ditempa sedemikian rupa,
agar dapat dipakai sesuai dengan penjunannya. Demikian pun juga kehidupan kita. Walaupun situasi sulit, kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi, itu adalah merupakan bentuk pembentukan Tuhan bagi setiap kita, sehingga kita sungguh-sungguh dalam pengabdian kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, semakin hari semakin dimurnikan, dan kita akan keluar ibarat emas murni yang siap untuk dimuliakan dengan nilai yang luar biasa. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tetap teguh, kita tetap setia dengan Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan, sehingga pada akhirnya kita dinyatakan sebagai pemenang. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kembali di tengah-tengah situasi kehidupan kami yang sulit ini, kami mendengarkan firman-Mu. Bagaimana seharusnya kami bersikap. Ada 3 hal yang dinasihatkan oleh Paulus kepada kami melalui firman Tuhan ini. Yang pertama ialah bahwa kami harus membangun pengharapan, yaitu pengharapan akan dunia baru, dunia yang kekal, di mana dari sana kami akan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami mengalami pemuliaan bersama-sama dengan Dia, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagaimana janjinya bahwa di mana Ia berada, di situ pun juga kami berada. Yang kedua, kami harus membangun kehidupan doa yang benar dan sungguh-sungguh. Karena melalui doalah kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan nyata menyertai kehidupan kami, yang meneguhkan dan menguatkan kami menjalani kehidupan di hari-hari ini. Dan yang ketiga, kami harus membangun pemahaman yang benar bahwa tidak semua situasi sulit itu merupakan sesuatu hal yang buruk. Karena kami yakin dan percaya bahwa dalam situasi sulit, Allah menempah kami, Allah mendidik kami, Allah memurnikan kami, ibarat emas yang pada akhirnya akan keluar kemurniannya, kemuliaannya sebagai emas murni. Demikian pun juga dengan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan, tolong teguhkan kami, teguhkan seluruh jemaat Marturia. Biarlah kami tetap kokoh kuat dalam menghadapi hari-hari yang penuh dengan kesulitan dalam hidup ini. Kami mengharapkan situasi ini berlalu, dan kami akan menjalani kehidupan kami untuk hidup dalam firman-Mu, untuk bersaksi, untuk berkarya. Tetapi lebih lagi, arahkan kami kepada dunia baru, di mana di sanalah kehidupan kami yang sejati. Karena kami dipanggil untuk menjadi bagian dalam kerajaan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja sampai kepada anak-anak kecil. Tuhan tolong teguhkan kami. Jangan biarkan kami undur. Jangan biarkan kami lemah. Apalagi tercecer dalam perjalanan kehidupan rohani yang penuh dengan pergumulan ini. Karena kami tahu bahwa kami tidak seorang diri. Tuhan menyertai kami. Tuhan menyertai kami. Meneguhkan kami. Dan membuat kami menang pada akhirnya. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan Yesus tolong satukan mereka supaya mereka menikmati damai sejahtera. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan semua anggota jemaat. Berkati pekerjaan itu sehingga menghasilkan keuangan ekonomi untuk dapat menunjang kebutuhan hidup mereka masing-masing. Bahkan juga dapat menopang mereka, mempersembahkan apa yang menjadi hak dan milik Tuhan, persepuluhan mereka, bahkan persembahan-persembahan mereka untuk dapat menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang sakit. Kami mau berdoa untuk Pak Ismail. Kami berdoa untuk Ibu Cynthia. Kami berdoa untuk Ibu Asyu. Kami berdoa untuk Ibu Christine. Kami berdoa untuk orang tua Pak Thomas dan orang tua Ibu Christine, Ibu Ibau yang di Samarinda bersama dengan keluarga di sana. Tuhan Yesus, kami mohon lawatan Tuhan, kami mohon kekuatan dan penghiburan, bahkan jamahan daripada Tuhan, sehingga hamba-hamba-Mu ini boleh mengalami kesembuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan dalam lingkungan Gereja Kemajuan Indonesia yang mengalami paparan COVID-19. Tuhan Yesus, teguhkan, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk anaknya Pak Paul, Pak Soal, Ibu Ica, dan Pak Bobi sekeluarga yang terkena COVID. Mari Tuhan Engkau tolong mereka, hibur, teguhkan mereka, dan lawat mereka sehingga mereka juga disembuhkan.
Bahkan juga kalau ada anggota jemaat Marturia yang kami tidak tahu mereka lemah tubuh dan sakit, hari ini kami topang dan kami berdoa, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Juga pemulihan hamba-Mu, anak-Mu Pak Jolan, Tuhan Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk persekutuan kami. Kami tidak tahu sampai kapan kami beribadah secara online, tapi kami minta kepadamu, Tuhan, Engkau menolong kami sehingga kerinduan kami dapat terwujud, bahwa kami dapat bersekutu kembali untuk bertemu secara langsung. Karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam otoritas dan kedaulatan-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, apapun bentuknya, kami mohon biarlah Tuhan Engkau bersama dengan mereka untuk mengatasi setiap kesulitan-kesulitan itu. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah tolong, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan, kesembuhan dan kesehatan daripada Tuhan. Pak Eko, Ibu Supriyawati, terima kasih untuk pertolongan buat hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan terus menopang mereka, Tuhan terus menopang melindungi seluruh jemaat Marturia, sehingga tetap sehat kuat dan kami menjalani kehidupan kami, menjalani pelayanan kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Anak-anak kami yang bersekolah, kami mohon hikmat akal budi daripada Allah, sehingga mereka mampu belajar, mereka berhasil, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk pemuda-pemuda kami yang sudah saatnya untuk menikah. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan, baik itu perempuan laki-laki, supaya mereka boleh menjalani masa depan bersama dengan pasangan hidup mereka, dan mereka berkarya melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal, konferensi wilayah, konferensi daerah, di mana saja. Mari Tuhan Engkau tolong supaya dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kepemimpinan serta program-program yang strategis untuk mengembangkan pelayanan di lingkungan Gereja Kemajuan Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus tolong Presiden, Wakil Presiden, semua lembaga tinggi negara, para menteri, bahkan jajaran pemerintahan sampai ke daerah-daerah. Teguhkan, kuatkan mereka agar terus mereka dipakai oleh Tuhan untuk dapat menolong bangsa ini keluar dari situasi ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia, biarlah mereka boleh disiplin dalam menjalani kehidupan, mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan situasi ini boleh berlalu. Namun hal yang paling utama dalam kondisi seperti ini, ajar bangsa ini untuk melihat, untuk mengharapkan pertolongan yang sejati daripada Tuhan, yaitu Yesus Tuhan yang adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Itulah menjadi kerinduan kami. Kami berdoa untuk penginjilan dalam negeri, luar negeri. Semua pimpinan-pimpinan gereja, Tuhan yang Engkau tolong, satukan mereka agar gereja-gereja dapat bersatu hati, melayani, menghadirkan shalom Allah di seluruh pelosok tanah air Indonesia ini. Terima kasih juga untuk persembahan jemaat-Mu yang telah diberikan kepada pada hari ini, sebagai wujud ketaatan, wujud tanggung jawab, wujud iman kami, kesetiaan dan kepedulian kami terhadap pelayanan pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan membalas sesuai dengan janji firman-Mu untuk persembahan persepuluhan, persembahan kolektif, persembahan janji iman. Ya Tuhan, Engkau membalas berlipat kali ganda. Terima kasih kami bisa melewati bulan Juli ini, dan sebentar lagi kami akan masuk di bulan Agustus. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan Engkau tetap menolong dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami hari ini. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna. Ada hal-hal yang sedianya kami sebut dalam doa ini, namun kami tidak sebut, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung itu turut menyampaikan kepada Bapa di sorga segala hal-hal yang tidak kami ungkapkan. Dan kami percaya Bapa di sorga akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami bawa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kita akan mengusaikan ibadah kita hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Allah, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menyebut saleh-salehnya. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Tetap ikuti protokol kesehatan, biarlah kita tetap berada dalam perlindungan yang sempurna daripada Tuhan.
Shalom.